Hai guys, selamat datang di channel Bali Teknik. Di minggu ini saya akan mereview sebuah mesin atau produk yang cukup besar seperti ini yang di belakang saya. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah mesin kompresor unloader merek Hornet dengan ukuran 1/4 HP. Mau tahu lebih jelasnya tentang produk ini, tetap simak di channel Bali Teknik ya. Hai guys, selamat datang kembali di channel Bali Teknik. Dan kali ini, di minggu ini saya akan menjelaskan atau mereview produk, yaitu kompresor unloader merek Hornet dengan ukuran 1/4 HP. Dari segi kualitasnya ini, kalau dibandingkan dengan merek-merek yang lain, ini merek Hornet ini tergolong merek baru, dan dari segi kualitasnya cukup bagus. Dari segi tabungnya ini tebal juga, kemudian dari segi daya kerjanya ringan, jadi tidak terlalu panas pada saat menyalakan. Kemudian dari tampilannya, yaitu dominasi berwarna kuning dan beberapa ada yang berwarna hitam di bagian kepala kompresornya. Kemudian tidak beda jauh juga sih dari segi merek-merek lain. Kalau sekelas mungkin merek-merek di atas yang lebih bagus. Kalau dari segi merek Hornet ini tidak buru-buru amat, soalnya kebanyakan dari segi merek yang lebih diutamakan sebenarnya di sini adalah ketebalan dari tabung kompresor. Kalau misalkan tabungnya ini pada saat bikin tabungnya ini ada lubang atau bocor atau retak, nah itu otomatis daya kerja kompresor ini tidak maksimal, sehingga membuat daya kerja pistonnya di kompresor ini panas, sehingga kemampuan untuk mengisi anginnya tidak maksimal. Seperti itu. Dari spesifikasinya, dari spesifikasinya di sini ada speknya ya, yaitu tipenya 0,25 HP, yaitu tipenya HU strip 5114 dengan tenaganya 1/4 HP atau 0,25 HP. Kemudian penggerak yang digunakan, karena kompresor di sini fungsinya ini seperti yang diperlihatkan di sini belum termasuk mesin, jadi ini hanya tabungnya saja. Jadi untuk penggerak yang direkomendasikan yaitu 5,5 HP. Kemudian tekanannya yaitu 6 kilo per cm persegi. Kemudian dari segi putarannya yaitu 1270 rpm atau putaran lambat. Kapasitas tangkinya 30 liter seperti itu. Kemudian dari segi penggeraknya, dari segi penggerak mesinnya sebenarnya ada dua macam. Bisa menggunakan gasolin engine atau diesel bensin, bisa juga menggunakan dinamo atau elektromotor listrik. Nah, untuk dari segi mesin diesel bensin, mesin penggerak yang digunakan yaitu 5,5 HP sesuai yang ada di spesifikasinya, yaitu 5,5 HP minim. Bisa juga menggunakan 6,5 HP. Nah, sedangkan untuk elektromotor atau dinamo biasanya digunakan minim setengah PK atau setengah HP. Itu biasanya orang-orang untuk julukannya orang memang untuk menamakan dinamo terus atau mesin-mesin yang lain biasanya menggunakan nama PK. Sebenarnya sama saja sih antara PK sama HP. Perbedaannya ya cuma dari segi namanya aja. HP itu kepanjangan yaitu horsepower, tenaga kuda, itu tenaga yang dihasilkan. Jadi kembali lagi,
Jadi dinamonya, untuk menggunakan dinamo minim setengah HP. Nah, kalau menggunakan mesin 5,5 PK menggunakan diesel bensin, dari segi penggeraknya ini tidak terlalu berat, karena dari segi kecepatannya menggunakan mesin bensin ini bisa variabel. Jadi dalam artiannya bisa cepat atau bisa lambat. Kemudian kalau misalkan menggunakan dinamo, tentu dari segi dinamo ini karena minim setengah HP, otomatis dari segi kecepatan yaitu putaran lambat, dan hanya menggunakan satu kecepatan aja, jadi tidak bisa variabel speed. Tentu dari segi perbedaannya, kalau misalkan menggunakan diesel bensin, kita bisa mengatur kecepatan sehingga pada saat kita mau butuh cepat pengisian anginnya, tentu kita harus mengatur kecepatan pada mesin diesel bensin. Sedangkan untuk dinamo tidak bisa, karena hanya satu kecepatan aja, yaitu putaran lambat. Kecepatannya ya hanya satu saja. Dan tentu dari segi pada saat mengisi anginnya cukup lama. Sebenarnya lama atau tidaknya sebenarnya memang tergantung dari segi kebutuhan. Biasanya penggunaannya untuk kompresor ini di sini kan bermacam-macam. Biasanya digunakan untuk perbengkelan, biasanya untuk membuka usaha bengkel, biasanya membutuhkan kompresor. Kemudian untuk usaha cuci sepeda motor atau cuci mobil, biasanya menggunakan kompresor juga. Kemudian untuk hidrolik atau kemudian digunakan untuk memompa ban. Kemudian sebenarnya banyak macamnya penggunaan dari mesin kompresor ini. Cuma memang tergantung dari kebutuhan masing-masing, karena setiap kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Oke, untuk perlengkapan dari kompresor ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Itu ini filter kompresor, filter angin, kemudian buku panduan juga. Nah, jadi hanya dua macam. Untuk perlengkapannya hanya satu macam, disertai dengan buku petunjuk. Kemudian dari segi harga di sini tidak terlalu mahal. Untuk dari segi kisaran dari jenis kompresor, kalau dari jenis kompresor seperti merek Hornet ini, kisaran harganya antara 1 juta sampai 1.300.000 untuk ukuran 1/4 HP. Sebenarnya dari segi kompresor ini sebenarnya ada berbagai macam dan berbagai macam ukuran, tipe dan ukuran. Maksud dari ukuran di sini adalah tenaganya. Nah, seperti yang saya tampilkan di sini adalah ukuran paling kecil, yaitu 1/4 HP. Ada yang lebih besar yaitu setengah HP. Ada yang lebih besar lagi yaitu 1 HP. Ada yang lebih besar lagi yaitu 2 HP. Nah, sebenarnya ada yang lebih besar lagi yaitu 5 HP atau lebih. Nah, sebenarnya dari segi merek bermacam-macam. Nah, kembali lagi memang dari segi kebutuhan. Biasanya untuk kebutuhan dari segi kompresor di sini, biasanya kalau jenis kompresor yang ukuran saya ambil contoh yaitu kompresor merek Hornet yang ukuran 1/4 HP ini memang digunakan untuk kebutuhan untuk usaha-usaha yang tidak terlalu berat. Misalkan untuk usaha perbengkelan, atau misalkan kebutuhan usaha untuk cucian sepeda motor, atau misalkan untuk kebutuhan untuk bikin kerajinan yang membutuhkan tenaga angin, biasanya untuk mengecat. Nah, mengecat kerajinan atau kerajinan yang lain seperti itu. Jadi sebenarnya untuk penggunaan mesin kompresor ini digunakan untuk usaha-usaha yang tidak terlalu berat. Jadi
jadi semakin besarnya ukuran kompresor ini sebenarnya tergantung dari kebutuhan, seperti itu. Kemudian dari segi pengetesan, nanti saya akan mencoba untuk mengetes mesin kompresor ini, dan mesin kompresor ini saya akan saya mengambil contoh untuk menggunakan mesin diesel bensin. Jadi menggunakan penggerak diesel bensin sebenarnya tidak berbeda jauh dengan dari segi penggeraknya sih, cuma perbedaannya dari segi kecepatan. Kalau menggunakan mesin diesel bensin yaitu bisa cepat atau lambat atau variable speed. Kalau misalnya menggunakan dinamo hanya satu kecepatan, seperti itu. Dan sebelum lanjut ke pengetesan, jangan lupa like dan subscribe di channel Bali Teknik ya. Oke, itu tadi hasil pengetesan dari mesin atau tabung kompresor merek Hornet dengan ukuran 1/4 HP. Dari segi pengetesan menggunakan mesin diesel bensin, terlihat pada saat mengisi anginnya ini cukup cepat dan tahan panas, karena pada umumnya kalau pada saat memulai pengisian angin biasanya pada saat di kisaran tekanan 40 atau 60 PSI biasanya tekanannya, karena tekanannya yang semakin besar otomatis daya kerja kompresornya ini cukup berat, karena semakin besar semakin besar untuk melakukan pengisian angin, cukup berat daya kerjanya di piston kompresor, piston bagian kepala kompresor. Nah, untuk daya kerjanya dari segi pengisian ini cukup cepat, dan dari segi daya tahannya ini, daya tahan pada saat pengisian ini tidak terlalu panas, jadi hangat. Jadi ya kembali lagi, kalau misalkan menggunakan diesel bensin ini, kalau misalkan membutuhkan pengisian yang cukup cepat, jadi bisa diatur dari segi kecepatan pada mesin diesel bensin. Cuma efeknya atau efek sampingnya dari kompresor ini mungkin berdampak pada piston kompresor, karena membutuhkan daya kerja piston yang cukup cepat dan besar pula. Kemudian kalau misalkan perbandingannya dari segi dinamo atau elektromotor, menggunakan penggerak elektromotor atau dinamo, dari segi pengisiannya mungkin sedikit agak lama, cuma daya pengisiannya angin ini
pada saat proses mengisi anginnya ini tidak terlalu panas. Jadi panasnya ini tidak terlalu cepat. Jadi seperti itu. Nah, perbedaan yang lebih mencolok lagi yaitu kalau misalkan menggunakan dinamo, kita bisa menggunakan otomatis kompresor. Kita bisa menggunakan otomatis kompresor atau tidak. Sebenarnya kalau menggunakan otomatis kompresor ini lebih terjamin keawetannya. Dari segi keawetannya yaitu dari segi tabung kompresornya dan dari segi di elektromotornya atau dinamonya, karena pada saat pengisiannya sudah penuh, otomatis kompresornya ini otomatis akan mati sendiri. Jadi pada saat pengisian anginnya sudah penuh, otomatis kompresor akan bekerja dan mematikan penggerak dinamo. Jadi tidak perlu menunggu. Sedangkan kalau menggunakan mesin diesel bensin harus menunggu sampai penuh. Tetapi tidak ada pengingatnya apakah sudah penuh atau belum. Sebenarnya kalau tanpa otomatis pun bisa diketahui apakah kompresor ini anginnya sudah penuh apa belum. Bisa dilihat dari otomatis tabungnya. Di sini yaitu otomatis tabungnya ini akan naik ke atas meskipun mesin dalam kondisi menyala, dan pada saat otomatisnya ini naik ke atas, angin yang ada di dalam tabung akan keluar. Itu sebagai tanda kalau misalkan tabung kompresor ini anginnya sudah penuh. Jadi dimatikan secara manual kalau menggunakan diesel bensin. Kalau menggunakan dinamo otomatis mati sendiri. Bisa kalau misalkan tanpa otomatis. Kalau misalkan menggunakan dinamo, jadi ya kurang lebih sama seperti diesel bensin, jadi menggunakan otomatis tabung kompresor. Jadi seperti itu. Itu tadi review dari mesin atau kompresor unloader 1/4 HP merek Hornet. Jadi kalau misalkan ada saran, tips-tips, atau misalkan ada penjelasan yang kurang lengkap, bisa tambahkan di komen bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel Bali Teknik ya, sehingga saya akan menjelaskan atau mereview lebih banyak lagi seputar mesin-mesin dan alat-alat teknik. Terima kasih, see you.